Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan KTI saya yang berjudul pengaruh konsentrasi SSG terhadap mutu fisik sediaan oral fast dissolving tablet loratadin. Nah, antihistamin yang seringkali digunakan untuk mengatasi pengobatan berbagai macam kondisi, termasuk reaksi alergi akut, rinitis alergi, konjungtivitis alergi, asma alergi, atau urtikaria dan dermatitis atopik. Nah, obat anti alergi ini sering kita jumpai di berbagai apotek, yaitu nama obatnya loratadin. Nah, bentuk sediaan tablet adalah sediaan yang sangat digemari oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan sediaan tablet memiliki beberapa keuntungan, yaitu praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Namun, kerugiannya hanya saja seperti pada pasien yang memiliki kesulitan untuk menelan tablet, seperti kasus pada anak-anak atau bayi. Dalam hal ini, saya mengatasi kerugian tersebut pada sediaan tablet bagi pasien yang kesulitan dalam menelan tablet. Nah, tablet bisa dibentuk dalam sediaan oral fast dissolving tablet. Nah, oral fast dissolving ini didesain untuk dapat hancur dengan cepat tanpa dikunyah dan memerlukan air minum serta memiliki rasa yang enak di mulut. Namun penelitian ini tidak lepas dari rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah perbedaan hasil uji mutu fisik pada oral fast dissolving loratadin HCl dari super disinfektan sodium stat glikolat dengan variasi konsentrasi 2%, 5%, dan 8%. Nah, yang kedua, pada konsentrasi berapa penambahan sodium stat glikolat dalam pembuatan sediaan oral fast dissolving tablet loratadin HCl memberikan hasil mutu fisik yang baik. Untuk tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui perbedaan hasil uji mutu fisik pada OFDT loratadin HCl dari super disinfektan sodium stat glikolat dengan variasi konsentrasi 2%, 5%, dan 8%. Dan yang kedua, mengetahui konsentrasi sodium stat glikolat dalam pembuatan OFDT loratadin HCl yang memberikan hasil uji mutu fisik yang lebih baik. Nah, untuk manfaat penelitian yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sangat berarti bagi perorangan atau institusi sebagai berikut, yaitu bagi peneliti, bagi masyarakat, dan bagi akademik. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan pengalaman pada pengaruh konsentrasi SSG terhadap mutu fisik sediaan OFDT sediaan loratadin HCl. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca untuk mengenai berbagai penelitian pada pengaruh konsentrasi SSG terhadap mutu fisik sediaan OFDT loratadin HCl. Nah, teruntuk akademik, penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang selanjutnya tentang pengaruh konsentrasi SSG terhadap mutu fisik sediaan oral OFDT loratadin HCl. Nah, untuk pengertian OFDT yaitu oral fast dissolving, yaitu merupakan sediaan yang sangat mengandung super disinfektan dan akan hancur di mulut tanpa dikunyah atau diletakkan di atas lidah dan tidak membutuhkan air minum untuk dapat menelan karena tablet tersebut hancur dalam waktu kurang lebih dari 1 menit atau 60 detik. Kenapa saya memilih oral fast dissolving ya untuk sediaan tablet loratadin ini? Karena memang keuntungannya itu sangat banyak, yaitu yang pertama, OFDT dapat diberikan kepada pasien yang tidak dapat menelan obat tablet, kaplet, atau kapsul seperti orang yang lanjut usia, korban stroke, pasien terbaring di tempat tidur, dan pasien dengan masalah kerongkongan atau pediatri dan geriatri, dan pasien dengan masalah kejiwaan ya. Yang kedua, mencapai peningkatan bioavailabilitas dengan penyerapan obat yang sangat cepat melalui penyerapan obat dari mulut
sparing dan kerongkongan saat cairan saliva turun. Nah, yang ketiga, nyaman digunakan untuk pasien yang berkebutuhan khusus, pasien terbaring di tempat tidur, pelancong, dan orang-orang yang tidak selalu memiliki akses air. Nah, yang keempat, sifat baik OFDT pada mulut sangat membantu untuk mengubah persepsi dari obat-obatan. Nah, yang kelima, risiko tersedak atau mati lemas selama pemberian tablet konvensional karena obstruksi fisik dapat dihindari sehingga memberikan peningkatan keamanan. Keenam, cocok digunakan selama bepergian dengan kondisi air tidak tersedia. Yang tujuh, hemat biaya. Delapan, intervensi terapi obat yang cepat. Dan ke-9, kemungkinan pemuatan obat yang sangat tinggi. Ke-10, tidak perlu untuk dikunyah. Dan ke-11, proses bekerjanya dengan cepat. Untuk bahan aktif dalam formulasi tablet yang digunakan sebaiknya memiliki kemurnian yang tinggi, stabil dalam proses pembuatan tablet, kompatibilitas dengan semua bahan aktif dan bahan tambahan lainnya. Bentuk partikelnya siferis ya, ukuran partikelnya dan distribusi ukuran partikel itu baik, kandungan air yang optimum, memiliki sifat alir yang baik, sifat kompresibilitas yang baik, permukaan partikelnya tidak bermuatan, dan memiliki organoleptis yang dapat diterima. Dan yang kedua, bahan ekspien adalah suatu bahan digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi yang tidak berefek farmasi dan yang tidak berefek farmakologis. Yaitu ekspien itu disebut juga bahan tambahan yang di dalam tablet selama proses pembuatan tablet ya. Atau bisa dengan cetak langsung, granulasi kering maupun granulasi basah. Yang sifatnya itu dibutuhkan antara lain yaitu laju air, indeks kompresibilitas, dan sudut istirahat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh acuan resmi dalam teknologi farmasi. Dalam metode pembuatan tablet ini, yaitu proses pembuatan tablet memiliki banyak proses yang dapat terlibat. Misalnya proses penentuan bahan baku, proses granulasi, proses pengeringan, proses pencampuran, dan proses pencetakan tablet. Semua proses tersebut terjadi akan memberikan pengaruh pada mutu tablet yang dihasilkan. Nah, cara pembuatan tablet tersebut dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung. Untuk metode penelitian ini saya memilih metode penelitian eksperimental, yaitu penelitian eksperimental ini digunakan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi SSG terhadap mutu fisik sediaan OFDT loratadine HCl dengan metode granulasi basah. Nah, untuk tempat dan tanggal pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Farmasi Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, dan waktu pelaksanaan tersebut dilaksanakan pada bulan 2020 hingga Juni 2021. Untuk sampel penelitian yang digunakan adalah loratadine HCl ya, sebagian dengan bahan aktif. Nah, variabel penelitian itu suatu sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya. Dan saya memakai 3 variabel, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Nah, penelitian ini juga memerlukan uji mutu fisik OFDT, yaitu yang pertama keseragaman bobot, yang kedua keseragaman ukuran tablet, uji kekerasannya tablet, uji kerapuan tablet, uji waktu hancur, dan uji keseragaman kadar. Yang biasanya uji keseragaman kadar itu pakai spektrometri UV ya, pakai linearitas. Nah, penelitian ini ada beberapa proses pembuatan OFDT tablet dengan berbagai konsentrasi sodium SSG 2%, 5%, dan 8%. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dan dianalisa dengan menggunakan uji SPSS ANOVA 1Y untuk menguji pengaruh
perbedaan konsentrasi SSD sebagai bahan penghancur pada tablet UFDP Loratadine HCl. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.